Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, kita jumpa lagi ya dengan Bu Guru di tema 8 subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan dalam pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD dan MI. Apa kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja bukan? Dan apakah kalian siap mengikuti pembelajaran di tema 8 subtema 4 pembelajaran ini? Ini adalah pembelajaran terakhir dari tema 8 dan pembelajaran terakhir untuk di kelas 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Dan terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas di kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan benar. Dengan teks yang diacak, siswa dapat menyunting kalimat sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan tanda tanya secara tepat. Dengan penugasan, siswa dapat memperbaiki teks pendek hasil penyunting sesuai dengan aturan penggunaan tanda tanya secara tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar dan menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan akibat apabila hidup tidak bersatu dalam keberagaman teman sekolah secara benar. Dan dengan penugasan, siswa dapat menyimulasikan pengalaman melakukan berbagai kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman dengan teman sekolah secara tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Di Indonesia, musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Kalian amati gambar berikut ini ya. Coba kalian lihat apa yang sedang orang-orang itu lakukan. Ya, dan lihat suasana gambarnya. Sudah? Yuk kita lanjut ya. Sebutkan apa saja kegiatan warga pada gambar di atas. Nah, kalian kan telah mengamati. Ya, betul, kegiatan di atas adalah pada gambar adalah memindahkan barang ke tempat yang tidak terkena banjir. Jadi, gambar tersebut adalah kegiatan warga memindahkan barang ke tempat yang tidak terkena banjir ya. Apakah tindakan mereka sudah benar? Tindakan mereka sudah benar karena pada saat terjadi banjir, barang-barang yang harus diselamatkan agar tetap bisa digunakan seperti pakaian, barang-barang elektronik, barang-barang untuk memasak kebutuhan dapur ya. Nah, itu harus segera diselamatkan. Ayo berlatih. Bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring. Kemudian jawablah pertanyaan dengan benar. Nomor 1, apa saja yang kamu lakukan jika terkena banjir di sekitarmu? Nah, ini jawabannya ya. Jika terjadi banjir di sekitar saya, maka saya akan memindahkan
barang-barang ke tempat yang tidak terkena banjir. Padamkan listrik, cabut gas di kompor, angkat kabel yang tersambung dengan listrik agar tidak terjadi listrik statis di air ya. Nomor 2, mengapa bisa terjadi banjir? Jelaskan pendapatmu. Banjir bisa terjadi karena hujan deras dalam waktu yang lama, sehingga sungai tidak mampu menampung aliran air lagi. Juga bisa ya, karena kita membuang sampah seenaknya saja atau sembarangan di kali, di sungai, itu mengakibatkan sampah menumpuk, air tidak dapat mengalir, terhambat dan akan mengakibatkan banjir ya. Jika kalian memiliki jawaban-jawaban atas pertanyaan berikut yang lainnya akan lebih baik lagi. Nomor 3, kapan biasanya sering terjadi banjir? Ayo, biasanya kapan ya, anak-anak? Ya, banjir biasanya sering terjadi pada musim penghujan. Nomor 4, siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Jika terjadi banjir, maka seluruh warga masyarakat dan pemerintah harus bertanggung jawab ya. Nah, nomor 5, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Yuk, bagaimana anak-anak? Ya, pendapat kamu betul. Cara mencegah banjir ada antara lain membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelancaran air mengalir, membuat daerah resapan air dan melakukan penghijauan, serta tidak membangun bangunan di bahu sungai ya, boleh ditambahkan itu ya. Nomor 6, di mana saja kamu pernah melihat banjir? Saya pernah melihat banjir di lingkungan sekitarku. Nah, atau kalian bisa menjawab pernah melihat banjir yang pernah kalian alami di mana saja, boleh kalian sebutkan ya. Ayo mengamati. Perhatikan kembali kalimat-kalimat di atas. Kalimat-kalimat di atas merupakan contoh kalimat tanya. Kalimat tanya selalu dibutuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dapat diawali dengan menggunakan kata tanya. Nah, kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, gimana, dan bagaimana ketika bertanya ya. Nah, tadi kalimat yang kita sudah jawab itu adalah sebelumnya kalimat pertanyaan. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang utuh. Di nomor 1 ada kata banjir, apa, penyebab, kata tanya. Kita susun menjadi betul, apa penyebab banjir. Jangan lupa kata tanyanya ya. Nomor 2 ada kata mengapa, perlu, terjadi, kita, banjir, jika, mengungsi, dan tanda tanya. Disusun menjadi ya, mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Disusun menjadi kalimat seperti itu ya. Dan jangan lupa tanda tanyanya di akhir kalimat. Nomor 3, bagaimana menanggulangi banjir? Cara. Nah, ada kata bagaimana menanggulangi banjir dan cara serta tanda tanya kita susun menjadi bagaimana cara menanggulangi banjir. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Siapa membantu yang banjir? Korban. Nah, ada kata-kata seperti itu dan tanda tanya ya. Kita susun menjadi siapa yang membantu korban banjir? Nah, itu ya. Kita susun menjadi seperti itu, ada kalimat ada kata tanyanya dan ada tanda tanya menjadi suatu kalimat tanya ya. Nomor 5, kapan harus mengungsi kita dan tanda tanya. Dijawab atau disusun menjadi kapan kita harus mengungsi. Nah, menjadi itu ya. Ada kata tanyanya kapan dan diakhiri dengan kalimat, bukan diakhiri kalimat, dengan tanda tanya ya, diakhiri dengan tanda baca tanda tanya ya. Oke, kita lanjut.
Ayo mengamati. Hujan mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya. Masih ingatkah kamu pada hari dalam 1 bulan? Berapa minggu dalam 1 bulan? Nah, di situ ada kata di dalam kotak ya. Aku ingat 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi, hujan telah mengguyur Indonesia selama 4 minggu. Yuk kita jawab soal-soal berikut dengan benar, kita bahas bersama-sama ya di Ayo Berlatih. Ada soal nomor 1, para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan pula warga mengungsi? Kita jawab ya. Nah, kita jawab dari mulai diketahui warga mengungsi selama 8 minggu. Ditanya berapa hari warga mengungsi, berapa bulan warga mengungsi. Dijawab 8 minggu dikali 7 hari. Lihat di kotak sebelahnya yang aku ingat ya, sama dengan 56 hari. 8 dibagi 4 sama dengan 2 bulan. Kenapa dibagi? Karena 1 bulan 4 minggu. Ini kan 8 minggu dibagi 4 ya. Berarti 8 minggu dibagi 4 sama dengan 2 bulan ya. Nah, kita jadi jawabnya adalah jadi warga mengungsi 56 hari dan mengungsi 2 bulan ya. Jadi kalau dihitung hari 56, kalau dibagi bulan menjadi 2 bulan ya. Kita lanjut. Di nomor 2, tanggap darurat bencana ditetapkan selama 16 minggu. Berapa hari ditetapkan tanggap darurat bencana? Berapa bulan pula ditetapkan tanggap darurat bencana? Nah, kita jawab ya. Diketahui tanggap darurat bencana selama 16 minggu. Ditanya berapa hari tanggap darurat bencana, berapa bulan tanggap darurat bencana. Nah, kita jawab ya. Berarti ini kan 16 minggu, 1 minggu 7 hari. 16 kali 7, 112 hari. Ini ada 6 bulan. 16 minggu dibagi bulan ya. Nah, berapakah? Karena satu bulan sama dengan 4 minggu, berarti kita bagi 16 dibagi 4 sama dengan 4 bulan. Jadi tanggap bencana ditetapkan selama 112 hari atau selama 4 bulan. Kita lanjut ya. Masyarakat menyalurkan bantuan selama 3 bulan. Berapa minggu masyarakat menyalurkan bantuan? Kita jawab ya. Diketahui masyarakat menyalurkan bantuan selama 3 bulan. Ditanya berapa minggu masyarakat menyalurkan bantuan? Dijawab berarti yang ditanya adalah minggu. 1 bulan itu 4. 1 bulan itu 4 minggu. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12 minggu ya. Jadi masyarakat menyalurkan bantuan selama 12 minggu. Kita lanjut. Di nomor 4, pemukiman warga baru benar-benar bersih selama 6 bulan. Berapa minggu lama warga membersihkan pemukiman? Berapa hari pula lama warga membersihkan pemukiman? Jadi yang ditanya hari dan minggu ya. Kita jawab. Kita bahas ya. Nah, kita perlu diketahui dulu nih, pemukiman warga benar-benar bersih setelah 6 bulan ya. Berapa minggu warga membersihkan pemukiman? Berapa hari warga membersihkan pemukiman ditanya. Kita coba jawab ya. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24 minggu. Dari mana 4? Karena 1 bulan itu 4 minggu ya, berarti 6 kali 4, 24 minggu.
6 dikali 30. Dari mana 30? Kita lihat, aku ingat itu di atas. 1 bulan 30 hari. Ini kan 6 bulan, berarti 6 dikali 30 sama dengan 180 hari. Jadi, warga membersihkan pemukiman selama 24 minggu atau selama 180 hari ya. Kita lanjut. Nomor 5, posko bantuan dibuka selama 150 hari. Berapa bulan posko bantuan dibuka? Kita coba jawab ya. Diketahui posko bantuan dibuka selama 150 hari. Ditanya berapa bulan posko bantuan dibuka? Kita jawab ya. 150 hari dibagi 30 sama dengan 5 bulan. Dari mana 30? Karena 1 bulan itu 30 hari ya. Jadi 150 dibagi 30 sama dengan 50 bulan. Jadi posko bantuan dibuka selama 5 bulan. Nah, demikianlah pembahasan di soal matematika ini ya. Sekarang coba isikan jawabanmu pada gambar berikut. Kita lihat 8 minggu berapa hari? Betul, 56 hari. Karena 8 dikali 7 hari. 1 minggu 7 hari ya. Berapa bulan? Ya, 2 bulan. Karena 1 minggu itu 4 bulan. Berarti 8 dibagi 4 minggu ya. Dibagi 4. Sama dengan 2 bulan. Nah, ini ada 16 minggu, 112 hari. Berapa bulan? 4 bulan. 3 bulan berapa minggu? Betul, 12 minggu. 6 bulan berapa minggu? Nah, 24 minggu karena dikali 4 ya. Berapa hari? Kali 3 ya, 30 sama dengan 180 hari. 150 hari berapa bulan? Berarti 150 hari dibagi 30 karena 1 bulan 30 hari sama dengan 5 bulan. Iya, oke. Nah, ini ada panduannya ya. Aku ingat itu ya di dalam kotak. Kita lanjut ya. Ayo mengamati. Coba amati dan bandingkan gambar-gambar berikut. Nah, kalian amati. Di samping adalah seorang bapak memanggul barang sendirian. Dan di gambar sebelahnya ada kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Ini membersihkan sungai ya. Udah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada juga gambar orang-orang itu sedang bekerja sama atau saling membantu di dalam memindahkan barang ya dari perahu karet menuju pengungsian. Di sebelahnya adalah seorang bapak membersihkan atau merapikan halamannya ya. Nah, apa makna dari gambar yang kamu amati di atas? Gambar manakah yang menunjukkan persatuan? Nah, apa makna dari gambar yang kamu amati di atas? Maknanya adalah jika dikerjakan bersama-sama akan meringankan dan cepat selesai ya. Gambar mana menunjukkan persatuan? Ya, gambar yang dikerjakan secara bersama-sama tentunya ya. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap hidup bersatu. Hidup bersatu banyak manfaatnya. Dengan bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Nah, itu benar ya, anak-anak. Selain itu, pekerjaan yang berat juga akan menjadi ringan. Kita harus membiasakan hidup bersatu di dalam kehidupan. Ayo berdiskusi. Tahukah kamu akibat jika kita hidup tidak bersatu? Coba kamu diskusikan dengan temanmu. Tulislah hasilnya pada tabel berikut. Nah, ini dia tabelnya. Yuk, kita isi sama-sama ya. Akibat jika tidak hidup rukun, nomor 1, pekerjaan akan lama selesai. Tidak ada yang mau menolong ketika sedang kesulitan ya. Kalau tidak hidup bersatu ya. Tidak terjadi perselisihan hingga bertengkar tuh. Akan terjadi perselisihan akibat jika hidup tak bersatu ya. Hidup menjadi tidak nyaman. Karena apa? Tidak bersatu, tidak nyaman. Karena sendiri-sendiri hidupnya. Ya. Nomor 5.
banyak teman menjadi musuh. Karena kita tidak bersatu, kita saling mencurigai dan teman akhirnya menjadi lawan dan musuh ya. Nomor 6, pekerjaan menjadi berat karena dikerjakan sendirian ya. Nah, itu akibat jika hidup tidak bersatu ya. Sedangkan kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama dengan lainnya ya anak-anak. Lakukan kegiatan dengan mengikuti petunjuk berikut. Kita coba ya. Bagilah temanmu ke dalam beberapa kelompok. Peragakan kegiatan berikut dengan kelompokmu. Lakukan tanpa menggunakan benda. Nah, apa yang dilakukan ini yang dilakukan? Seolah-olah kamu mendorong mobil. Kalian mendorong mobil ya. Kalau dikerjakan bersama-sama. Kalau sendiri juga tidak apa-apa. Seolah-olah kamu mendorong mobil. Seolah-olah kamu mengangkat meja, seolah-olah tarik tambang, ya. Nah, ini kamu lakukan, ya. Nah, jika sendiri bagaimana? Jika bersama kelompokmu bagaimana? Kalau ada bendanya akan lebih terasa lagi ya, anak-anak ya. Ya, kalian boleh mencobanya ya. Pembelajaran tema 8, subtema 4. Menjaga keselamatan di perjalanan dalam pembelajaran 6 di kelas 2 SD dan MI. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran tematik ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.